Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan pergi ke suatu tempat di mana saya akan bertemu dengan salah satu idola saya. Karena saya suka menari, hobi saya adalah menari, saya hari ini akan bertemu dengan dua orang seniman yang sangat saya idolakan. Untuk lebih lanjut, ikuti saya terus ya. Tari tradisional merupakan salah satu kekayaan dan warisan budaya yang sudah turun-temurun. Keberadaannya merupakan aset bagi bangsa Indonesia, sebagai negara dengan 1000 budaya tentunya. Hari ini saya akan bertemu dengan salah seorang seniman tari asal kota Solo. Beliau akan bercerita tentang perjalanannya, perjuangannya membawa nama Indonesia sebagai negara 1000 budaya, salah satunya dengan tari tradisional, tari Jawa. Beliau adalah Bagus Jatmiko, seorang seniman karawitan dan tari yang ada di kota Solo, yang sangat mencintai budayanya, budaya tradisional. Lahir pada tahun 1960, membuat umurnya mungkin terlihat dan terasa tua, namun berbeda dengan jiwa dan raganya. Semangatnya selalu membara. Pak Jat, begitu kerap disapa, merupakan seorang sarjana karawitan lulusan Akademi Seni Karawitan Indonesia. Namun walau begitu, ia sangat mencintai tari tradisional. Kecintaannya terhadap tari tradisional dimulai sejak ia duduk di bangku SMA saat ia bersekolah di SMKI. Jadi sejak kapan Pak Jatmiko ini belajar tari tradisi? Dan mengapa Bapak bisa cinta dengan tari tradisi? Oh begitu. Jadi waktu itu sekitar tahun 1967 ya, 1967. Itu usia saya masih 7 tahun. Jadi saya kelas 1 SD ya. Itu saya oleh bapak saya itu diajak ya kursus menari di Sasono Mulyo Manowati. Sasono Mulyo Manowati Keraton Surakarta. Kelas 1 SD itu ya. Saya dibonceng naik sepeda. Itu aku masih ingat harinya hari Selasa sama hari Jumat. Di Sasono Mulyo Manowati yang kelak itu menjadi kampus ASKI sekarang ini. Bermula dari itu kemudian belajar menari sehingga akhirnya bisa menguasai sebuah tarian, beberapa tarian. Berlanjut pada setelah lulus SD, berlanjut pada usia SMP. Pada usia SMP itulah di sekolahan sudah ada mata pelajaran seni tari. Waktu itu nama gurunya almarhum Bu Suyati, satu-satunya guru perempuan yang bisa menari laki-laki, Bu Suyati. Saya memenuhi tuntutan jadwal pelajaran mengikut pelajaran itu, dan hasilnya mesti hasil saya selalu menjadi yang terbaik di antara teman-temanku SMP itu. Sekolah saya waktu SMP Negeri 6 Surakarta. Sempat mengikuti lomba juara meskipun dengan lokal ya, tingkat kota. Dulu belum ada porseni tapi cuma lokal dan sebagainya. Panggung sudah mulai. Ketika lulus SMP itulah tonggak menuju menjadi penari profesional ditentukan. Ketika lulus SMP, bapakku waktu itu, kamu mau kemana? Sekolah kemana? Nah, kemana Pak sebaiknya?
Nah, Bapak waktu itu mendorong saya ke namanya konservatori sekolah seni. Nah, itu ada ceritanya. Jadi waktu itu memilih sekolah lanjut SMA itu bingung SMA, SEMEA, SDM, SMA, SEMEA, SDM, mana yang mau dipilih, bingung. Sampai pada akhir batas waktu pendaftaran tutup, aku jatuh sakit seminggu. Nah, ketika sembuh semua sudah tutup, semua sudah tutup semua. Nah, waktu itu yang buka cuma satu, ya ini namanya Sekolah Karawitan Konservatori, sekolah seni. Oleh Bapak saya didasarkan, pokoknya kamu sekolah. Sekolah itu apapun sekolahnya itu baik. Ya, Bapak itu apapun sekolahnya, jurusan apapun itu baik. Yang penting kamu sekolah belajar, menekuni, kemudian memahami, menguasai sampai dasarnya ilmu sekolah itu. Saya daftar, diterima. Waktu itu sekolah seni memang belum terkenal ya, bahkan cenderung diejek itu periode tahun sekitar 1976 ya, diejek. Mbah saya, Pak D saya, Bu saya, semua mengejek. Kamu ngapain di sekolah kok joget, petakilan, badut dan sebagainya. Sekolah yo semua dari dokter, dari sarjana hukum, insinyur gitu. Maklumlah, apresiasi masyarakat pada waktu itu kepada kesenian kurang bagus. Jadi ya diejek. Tapi waktu itu bapak saya tidak. Prinsipnya jelas. Sekolah apapun juga nama sekolahnya, asalkan itu ditekuni dengan sungguh-sungguh, pasti akan membuahkan sesuatu. Ingat, ini wasiatnya Bapak. Kowe sekolah apapun, asalkan kamu tekun, kamu menguasai sampai ke dasar ilmu sekolah itu, pasti akan menghasilkan buah. Berbekal itu, aku terus berusaha memotivasi diri. Waktu itu namanya perbedaan kurikulum dari konservatori 3 tahun menjadi 4 tahun. Ya. Semester pertama ya, aku sudah menguasai tarian. Bahkan semester pertama itu juga aku sudah merasakan namanya PY itu payu. Ya, payu itu ditangkap orang, biasanya menari, ditangkap orang dikasih honor. Sejak saat itu motivasi dalam diri saya menjadi semakin kencang, jelas, dan terarah untuk menuju ke sana. Pada era 1976 sampai 80 itulah saya meletakkan dasar-dasar profesi saya sebagai penari. Dan pada tahun 1980 aku lulus konservatori SMKI, kemudian masuk ke ASKI. Namanya ASKI. Nah, ketika di ASKI itulah kecintaan aku kepada seni tari semakin terbentuk. Karena di ASKI cara metode belajarnya, kemudian arus derasnya saling memacu itu begitu derasnya, sehingga setiap mahasiswa tadi harus mampu menunjukkan kemampuannya. Itu di ASKI. Dan di saat ASKI itulah mulai saya merasakan dunia panggung yang sejatinya. Bisa merasakan dunia panggung selain domestik ya, kota-kota Jawa Tengah, di luar Jawa Tengah,
Bahkan akhirnya puncaknya itu di sempat merasakan ke luar negeri. Waktu itu ada pertukaran mahasiswa seni, pertukaran mahasiswa maksudnya ya. Pak Sandiko, saya sempat merasakan pentas di Inggris. Pulang dari Inggris, melanjutkan kuliah lagi terus menempa diri, dan pada tahun ketiga 1986 ya, aku lulus sarjana muda, kemudian melanjutkan S1 tahun 1987, aku lulus sarjana. 1988 aku menjadi pegawai negeri, dan mulai saat itu aku menjadi pegawai selain juga mengajar di beberapa tempat, menjadi instruktur, menjadi narasumber di berbagai kota di Jawa Tengah sesuai dengan pekerjaan saya, yaitu pamong budaya kesenian. Aku bekerja di Taman Budaya Jawa Tengah, Surakarta. Itu. Tari memiliki makna tersendiri bagi Pajat. Setiap gerakan melambangkan berbagai macam arti: senang, sedih, menangis, ataupun tertawa. Dan berbagai macam suasana hati lain bisa beliau tuangkan dalam setiap gerakannya, dalam setiap karyanya. Iringan gending yang mengalun membuat beliau sebagai seorang penari bisa merasakan wiroso, wiromo, dan wirogo yang menyatu, yang membuat pesan sebuah tarian bisa sampai kepada penikmat seni. Bagaimana kehidupan seorang seniman di mata Bapak? Apakah sulit atau tidak? Itulah Mbak, itulah yang menjadi pergumulan kebanyakan orang ya. Profesi seniman itu kan jarang-jarang ada orang yang mengetahui dengan jelas. Bahkan banyak orang tua itu menginginkan anaknya tidak menjadi seniman waktu itu. Impian orang tua waktu itu ya kalau nggak jadi orang itu ya jadi insinyur, dokter, arsitektur. Hampir tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya jadi seniman. Jarang sekali ada, hampir tidak ada. Bahkan kehidupan seniman waktu itu tadi saya bilang dicemooh, karena memang apresiasi masyarakat kepada kesenian waktu itu belum bagus. Apalagi relate aja, ternyata ada oknum seniman yang perilakunya itu di luar tatanan masyarakat pada umumnya, itu jujur ada. Tapi secara umum profesi seniman saat itu kurang bagus di mata masyarakat. Namun begitu perjalanan saya ketika memutuskan untuk memilih sekolah kesenian, tanda petik menjadi seniman, itu ternyata tidak keliru. Jadi
Mungkin kalau waktu itu aku tidak sekolah seni, mungkin aku tidak segede ini. Segede dalam pengertian kesempatan-kesempatan yang saya dapat dibandingkan dengan teman-temanku yang lain mungkin tidak segede ini. Misalnya ya saya akhirnya menjadi manusia lumrah, bisa punya rumah, bisa punya istri, anak, sekolah semua dua, jelek-jelek punya motor, punya gerobak. Secara finansial, di luar dari finansial, bayangkan saya bisa ke luar negeri tanpa bayar, bahkan mendapat uang. Bahkan yang membanggakan, meskipun saya tidak punya bukti foto ya, saya berjabat tangan dengan Pak Presiden Soeharto 2 kali. Jarang ada, Mbak, orang yang punya kesempatan berjabat tangan, mencium tangannya Pak Harto 2 kali. Waktu itu saya masih mahasiswa, diundang ke istana, menari di sana. Itu yang dengan Pak Harto. Dengan Presiden Rusia Mikhail Gorbachev 1 kali berjabat tangan, cuma tidak ada fotonya karena waktu itu memang belum ada HP. Tuh. Dengan Presiden Venezuela sempat ya. Jadi itulah kebanggaannya. Ada pengalaman menarik yang sampai sekarang tidak pernah saya hilangkan, yaitu ketika suatu hari saya mendapat job menari di Mekonang. Waktu itu aku belum punya motor ya, masih naik sepeda jengki itu sama temanku. Waktu itu Bengawan Solo baru banjir, airnya melimpah. Kalau saya mau ke Mekonang itu mesti harus menyeberang lewat perahu getek itu. Nah, waktu itu perahunya sudah penuh. Aku sama temanku Sayid itu sudah bawa waktu itu tas ya, tas kresek, kalau kan tas kresek waktu itu tas plastik gitu, isinya kostum nari. Naik di perahu itu, dan 3 hari sudah hampir maghrib, sudah airnya itu wah deras sekali arusnya, wah perahunya itu tiba-tiba kan kalau kita mau nyebrang kan nggak bisa, misalnya ini airnya begini ya, perahu itu nggak bisa nyebrang, kita perahu harus kesana dulu, terus baru kentir, menepi bikin kentir lah. Itu kentir sampai jauh sekali ya, jauh sekali. Nah, ketika kentir itu ombaknya kan begini. Nah, karena huyak takut, tiba-tiba kostumku itu kecemplung banyu. Kecemplung Bengawan biur, wah udah kacau. Wah, perasaan hilang. Tapi perasaan hilang itu, perasaan bingung itu berganti takut karena ombaknya begitu, airnya habis deras itu, jadi terpaksa diikhlaskan kostum itu hanyut gitu. Nah, terus akhirnya perahunya itu menepi, kita menyeberang ke daerah menuju Mekonang, naik sepeda itu. Padahal sudah dinanti oleh yang punya kerja, tapi ya kita matur apa adanya, Pak, ini tadi kostumnya kecemplung banyu, gimana ya Pak, minta maaf. Untungnya Pak Bambang itu yang juragan beres Mekonang itu paham dan sudah tidak apa-apa, namanya kecelakaan. Kita nggak jadi nari waktu itu. Malah Pak Bambang baik hati, ini tak kasih sewanya kostum, untuk Pak bayar ya. Terus ini honornya bayar sekalian. Puji Tuhan saya dapat berkah seperti ini. Dua, Mbak. Menjaga bahkan melestarikan budaya sendiri sepertinya di era saat ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Tak bisa dipungkiri, saat ini yang menjadi tantangan bagi para seniman seniwati adalah ya budaya luar, budaya barat mungkin. Banyak generasi muda yang lebih senang belajar dance, hip hop,
ataupun K-pop dibanding budayanya sendiri, seperti tari tradisi, karawitan, wayang mungkin. Ya, walaupun tidak sedikit pula anak-anak yang mulai belajar tari tradisi dengan mengikuti sanggar-sanggar yang ada di kota Solo. Nah, pertanyaan selanjutnya ini tentang gimana sih tanggapan Bapak sama buat anak-anak muda, generasi muda yang sekarang ini tuh lagi gemar-gemarnya K-pop, hip hop, dance budaya barat. Nah, ini gimana tanggapan Bapak mengenai ini dan harapannya apa sih buat generasi-generasi muda ini biar kita sama-sama bisa melestarikan budaya bersama-sama? Ya, bagus, pertanyaannya bagus dulu. Jadi begini Mbak, tidak bisa saling menyalahkan ya. Situasinya memang zamannya zaman seperti itu. Jadi kita harus punya kesadaran bahwa kita itu punya namanya peci, ikat kepala, punya namanya sarung, punya namanya baju koko, baju beskap. Itu kan milik kita. Nah, sementara di luar ada baju jeans, t-shirt dan sebagainya ya. Ya sebaiknya ya kita boleh memakai jeans, t-shirt atau long dress atau apapun namanya yang produk model itu, tapi kita jangan lupa kalau kita pernah punya namanya sarung, ikat, baju lurik, selop dan sebagainya. Mestinya semangatnya seperti itu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa saling silang bersinggungannya produk-produk kebudayaan itu memang ya kenyataannya seperti itu ya. Jadi wajar kalau anak-anak muda sekarang itu kemudian pandangannya, perilakunya itu mengkonsumsi budaya-budaya produk baru yang bukan produk tradisi kita. Wajar itu dan itu tidak bisa disalahkan ya. Cuman negara yang kuat, negara yang mempunyai kekuatan budaya yang kuat juga. Coba bayangkan, kita itu ekonomi sudah kulaan dari negara asing, teknologi kulaan dari negara asing lagi, apalagi coba kedokteran, awas Pak, ilmu pengetahuan ya, yang kita andalkan cuma satu sekarang itu adalah kebudayaan kita. Nah, kebudayaan kita itulah sebenarnya benteng pertahanan buat kekuatan negara kita itu kebudayaan. Makanya tidak salah jika kebudayaan itu harus kita tegakkan, kita uli-uli, kita pelihara, dan anak-anak muda mestinya sebagai generasi penerus harus mau tidak mau memelihara kebudayaan itu. Nah, dengar-dengar nih Bapak dan Ibu mendirikan sanggar tari. Kenapa sih memutuskan untuk mendirikan sanggar? Ya begini Mbak, sekarang kan Pak saya sudah pensiun, jadi sambil menikmati masa-masa pensiun karena waktunya menjadi banyak, sehingga kalau dulu kan waktunya habis di kedinasan, nah sekarang pensiun jadi ada waktu yang banyak, itu sehingga
menyempatkan diri untuk berbagai ilmu, berbagai kemampuan untuk menyalurkan apa yang Pak Jat punyai, yaitu menari kepada anak-anak. Makanya kita buat wadah, yaitu Sanggar Tari Sang Citra. Kenapa? Harus ada action tingkat bawah, yaitu mulai dari anak-anak usia SD, sekolah dasar, kita kumpulkan, kita beri keterampilan belajar menari. Diharapkan dari belajar menari ini anak-anak tertanam rasa memiliki, kemudian rasa mempunyai kesenian yang namanya tari, sehingga anak-anak itu menjadi selain suka juga tertanam rasa kebanggaan. Inilah saya, inilah budayaku menari. Saya berarti tujuan saya mendirikan sanggar, yaitu Sanggar Sang Citra, itu adalah pertama-tama itu untuk menyatukan itu mengumpulkan teman-teman guru tari yang ada di Surakarta. Itu pertama. Itu yang kedua itu ke murid. Jadi sekarang itu di sekolah dasar itu kan seni tari itu wajib. Jadi istilahnya kita itu membantu anak-anak SD itu untuk memperdalam tari Jawa. Yang ketiga itu secara umum, jadi kita itu sebagai orang Jawa itu harus uri-uri budaya Jawa. Yang intinya itu adalah ikut melestarikan dan memiliki budaya Jawa, khususnya seni tari gaya Surakarta. Bagaimana supportnya Bapak ke Ibu dan Ibu ke Bapak dalam upaya melestarikan budaya ini? Dalam hal support itu kita saling mendukung. Misalnya saya ada kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sanggar, baik untuk pelatihan rutin atau pentas, itu kami saling mendukung dan mengisi. Misalnya begini, kalau saya kan mengajarnya mesti tari perempuan, atau misalnya dalam penokohan itu kan untuk tari putra kan pelatih putri kurang gimana ya, kurang bisa maksimal kalau pas melatih. Setelah itu kita bantuan sama Pak Jatmiko. Pak Jatmiko nanti misalnya beliaunya itu secara fisik mungkin sudah capek, lagi nanti kita minta bantuan ke teman-teman, untuk teman-teman pelatih cowok. Nah, beliau nanti yang mencarikan. Dan untuk terlebih lagi itu bukannya Pak Jatmiko bukannya sebagai pelatih, tapi juga motivator bagi sanggar kami, karena Pak Jatmiko itu bagi pelatih sanggar itu kan beliau termasuk senior, jadi penasihat juga pelindung. Jadi segala sesuatunya itu kami sering minta bantuan yang Pak Jatmiko, baik tentang misalnya tentang itu cerita Ramayana atau dolanan anak, beliau sebagai narasumber, karena beliau mungkin di wilayah Solo dan Jawa Tengah beliau itu sudah tidak asing lagi, karena memang beliau itu bekerja di Taman Budaya yang tugas dan kewajibannya itu adalah membina sanggar-sanggar, membina kesenian yang berada di wilayah Jawa Tengah. Jadi sanggar kami itu merasa beruntung memiliki Pak Jatmiko itu, selain sebagai pelatih, narasumber, bahkan sebagai motivator bagi sanggar kami.